warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha dan di sini saya akan menjelaskan mengenai training style. Dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu gaya belajar, yang kedua yaitu kemampuan yang harus seorang trainer miliki, dan yang ketiga yaitu metode alternatif ceramah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai gaya belajar. Gaya belajar sendiri merupakan suatu kombinasi bagaimana individu atau seseorang menyerap dan kemudian mengatur dan mengelola informasi. Menurut tokoh De Porter dan Hennanke 2015, terdapat 3 dimensi gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar audio, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestik. Nah, gaya belajar audio ini di mana seseorang atau individu akan menyerap informasi apabila ia melihat daripada ia mendengar. Kemudian gaya belajar audio ini kebalikan dari gaya belajar visual, di mana dia lebih akan mudah menyerap informasi apabila ia mendengarkan daripada melihat. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestik, di mana gaya belajar ini lebih berorientasi pada gerak. Maksudnya adalah seperti contoh, ketika seseorang ingin menghafal materi, ia akan berjalan kiri kanan ketika menghafalkan suatu materi. Seperti itu. Beralih dari gaya belajar, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan yang harus dipertimbangkan oleh seorang trainer atau fasilitator dalam melakukan atau mengadakan pelatihan. Yang pertama yaitu kemampuan membuka pelatihan. Yang kedua yaitu kemampuan menjelaskan materi, dan yang ketiga yaitu kemampuan bertanya pada audiens. Dan yang keempat, kemampuan memberi penguatan. Yang kelima, kemampuan mengadakan variasi. Dan yang keenam, kemampuan mengelola proses pelatihan. Yang terakhir yaitu kemampuan menutup pelatihan. Itu kemampuan-kemampuan yang harus dipertimbangkan oleh seorang trainer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode alternatif ceramah yang harus seorang trainer cari atau kuasai dalam melakukan pelatihan agar tidak monoton. Nah, metode-metode alternatif ceramah ini antara lain yaitu demonstrasi. Maksud demonstrasi ini yaitu dengan diberikannya ceramah diimbangi dengan praktek. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini seperti halnya demonstrasi tadi, cuman yang membedakan adalah ada audiens yang ingin menceritakan sesuatu kenyataan yang terjadi sesuai dengan tema atau topik pelatihan. Selanjutnya, pengajaran terpimpin, di mana pengajaran terpimpin ini akan diadakan diskusi. Hal ini tentunya untuk menggali pengetahuan lebih dalam mengenai topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, penyelidikan kelompok, di mana trainer meminta peserta atau audiens untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mendorong mereka untuk atau mendapatkan pemahaman atas topik yang dibicarakan. Dan selanjutnya, penelusuran informasi, di mana trainer memberikan peserta lembar kerja dan kemudian peserta akan menggali informasi sesuai topik pada buku-buku atau referensi tertentu. Selanjutnya yaitu kelompok belajar, di mana trainer meminta peserta untuk membaca beberapa lembar dan akan meminta peserta untuk meringkasnya sebagai pemahaman atas topik yang dibicarakan. Selanjutnya, pembelajaran jigsaw, di mana
Peserta akan mengaitkan informasi baru dengan tugas pembelajaran baik individu maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu turnamen belajar, di mana kelompok satu dan kelompok yang lainnya akan mengadakan kompetisi di dalamnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Christiana Febiola. Di sini saya akan menerangkan mengenai peningkatan performance trainer dengan personal branding. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai definisi dari brand, branding, dan personal branding. Kemudian ada elemen dari personal branding, dan yang terakhir ada konsep personal branding. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai brand, branding, dan personal branding. Apa itu brand? Nah, di sini brand adalah sebuah merek. Sebagai nama, istilah, tanda lambang, simbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari sebuah produk sehingga berbeda dari pesaing lainnya. Nah, pendapat ini dikeluarkan oleh Kotler dan Keller pada tahun 2009. Brand sendiri yang teman-teman ketahui, yaitu sebuah produk yang kemudian dilambangkan atau disimbolkan sehingga memiliki sebuah nama yang akan diketahui oleh masyarakat. Kemudian kita akan berlanjut kepada branding. Apa sih branding itu? Menurut Montoya, dalam Represent pada tahun 2008, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Nah, di sini mengenai dari sebuah produk seperti misalnya kita mengetahui adanya sebuah benda ataupun barang ataupun orang nantinya. Contohnya seperti kita mengetahui sebuah pasta gigi yang dimana kita mengenal hal tersebut seperti Pepsodent. Nah, disinilah branding yang diciptakan masyarakat sendiri mengenai brand atau dari sebuah cap benda tersebut. Ketika misalnya kita mengetahui seseorang, orang yang sukanya memberikan pelatihan atau memberikan sebuah arahan atau sebagai tempat curhat, ia adalah seorang psikolog atau psikiater. Nah, seperti itu. Kemudian dari branding sendiri merupakan hal yang terjadi sebelum adanya pemasaran. Tanpa sebuah merek yang kuat, pemasaran tidaklah efektif. Nah, disinilah teman-teman gunanya sebuah branding. Ketika kita akan melakukan sebuah promosi ataupun menjual sebuah produk atau jasa atau barang lainnya, ketika kita tidak melakukan sebuah brand atau menciptakan persepsi terhadap masyarakat, maka pemasaran yang kita lakukan ini tidaklah efektif seperti itu. Kemudian kita berlanjut kepada personal branding. Personal branding adalah sebuah proses di mana manusia dipandang atau dinilai sebagai setiap brand oleh target market. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menjadi seseorang yang ingin memiliki cap atau label dari masyarakat, maka kita harus membentuknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari dalam diri kita sendiri. Maka dari sinilah masyarakat dapat menilai pada diri kita memiliki sebuah label ataupun hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Personal branding juga merupakan seni yang menarik lebih banyak klien dengan secara aktif membentuk persepsi publik. Inilah yang diutarakan oleh Represent pada tahun 2009. Kemudian dari definisi ini, dari brand, branding, dan personal branding, maka kita akan mengetahui bagaimana cara diri kita untuk dapat melabeli diri kita yang dipersepsikan oleh masyarakat dengan elemen-elemen personal branding. Di sini, menurut Montoya dan Van de Hey pada tahun 2008, terdapat 3 elemen personal branding. Yang pertama adalah you, promise, dan relationship. You sendiri di sini diartikan dengan seseorang itu sendiri atau kamu. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding
melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Nah, ketika teman-teman sendiri ingin membrand diri teman-teman terhadap masyarakat maupun yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap diri teman-teman, maka teman-teman di sini harus mengerti siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi. Kenali dulu apa kompeten yang teman-teman miliki untuk mengembangkan diri teman-teman. Misalnya menjadi seorang trainer, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang trainer itu? Bagaimana cara mengembangkan menjadi seorang trainer tersebut. Nah, kemudian spesialisasi apa yang dimiliki oleh seorang trainer pada bidangnya, tentunya harus memahami lebih terhadap apa yang ingin ia kembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada promise, adalah sebuah janji. Ketika kita memahami diri kita adalah seorang trainer, seorang psikolog maupun lainnya, yang dimana kita harus mengembangkan performance kita seperti apa yang sudah di-brandkan masyarakat terhadap diri kita maupun apa yang telah di-brand atau dicap oleh diri kita sebagai diri kita yang seperti seorang psikolog atau trainer lainnya. Nah, kemudian ada relationship di sini. Relationship yang artinya menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin tingginya tingkat kekuasaan seseorang menunjukkan semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menjadi seorang trainer, cara pengembangan kita terhadap brand yang kita miliki saat ini sebagai seorang trainer yakni dengan menjalin relasi yang baik terhadap kliennya. Apa sih yang yang klien butuhkan terhadap diri kita? Kemudian bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan klien tersebut? Maka disinilah akan terjadi relasi yang baik terhadap klien dengan kita sebagai seorang trainer. Maka performance sebagai seorang trainer akan meningkat dan brand yang kita miliki akan semakin meningkat pula. Dari brand yang meningkat ini, maka pemasaran terhadap diri kita lah yang akan semakin meluas dan meningkat. Nah, kemudian dari cara meningkatkan performance dari personal branding ini, maka kita harus mengetahui konsep-konsep yang ada pada personal branding. Kemudian, ada 8 konsep utama dalam membangun personal branding menurut Peter Montoya pada tahun 2002. Yang pertama, spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, visibility, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Kemudian, yang pertama, spesialisasi. Hal-hal apa sih yang seharusnya kita dapat lakukan untuk ketepatan pada sebuah spesialisasi yang mengkonsentrasi pada diri kita, pada sebuah kekuatan, keahlian, ataupun pencapaian tertentu. Nah, di sini ketika kita menjadi seorang trainer, maka kita harus memiliki spesialisasi yang dibutuhkan, yang memang mumpuni pada bidangnya. Yang kedua, kemudian ada kepemimpinan. Di sini masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dan suasana penuh ketidakpastian yang memberikan suatu arahan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika kita menjadi seorang yang memiliki personal branding sebagai seorang trainer, maka bagaimana cara kita meningkatkan performance tersebut terhadap diri kita yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi yang dibutuhkan oleh klien ataupun masyarakat di sekitar kita yang memang membutuhkan diri kita. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan pada beberapa ahli yang kemudian kita berlanjut pada kepribadian. Sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya dan hadir dengan segala ketidaksempurnaan. Disinilah ketika kita memiliki pribadi yang lebih baik, maka masyarakat juga akan percaya kepada diri kita mengenai brand yang telah mereka berikan kepada diri kita maupun brand yang telah kita bangun dari diri kita untuk memenuhi dari kebutuhan masyarakat. Kemudian adanya perbedaan. Sebuah personal brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Maka di sini ketika kita menjadi seorang trainer, hal apa sih yang bisa kita tonjolkan dari diri kita untuk membedakan antara trainer lain dengan satu lainnya? Disinilah
masyarakat akan tertarik dengan perbedaan ini. Dari brand yang kita berikan ini, maka akan meningkatkan performance kita terhadap masyarakat untuk mempercayai akan diri kita sebagai seorang trainer. Kemudian visibility. Untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten terus-menerus sampai personal brand seseorang dikenal. Nah, ketika kita sudah dipercayai oleh masyarakat menjadi seorang trainer, maka kita harus dapat secara konsisten memberikan yang terbaik atau bahkan meningkatkan kualitas dari apa yang kita berikan terhadap masyarakat tersebut. Yang keenam, adanya kesatuan. Kehidupan pribadi seorang publik di balik personal brand harus sejalan dengan etika, moral, dan sikap yang telah ditentukan oleh merek tersebut. Dan yang ketujuh, ada keteguhan. Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama proses tersebut berjalan, adalah penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapan dari tren. Maka untuk mengetahui keteguhan ini, untuk kita tetap bisa bertahan menjadi brand yang telah masyarakat berikan dan yang mereka butuhkan terhadap diri kita, maka kita harus mengikuti hal-hal apa saja sih yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini dialah yang kita harus kembangkan dan kita harus gali mengenai hal-hal yang harus kita tingkatkan atau lakukan terhadap masyarakat dengan hal-hal yang memang trainer ini perlukan untuk berikan terhadap kliennya nanti. Dan nama baik, sebuah personal brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lebih lama jika seseorang di belakangnya dipersepsikan dengan cara yang positif. Ketika kita memiliki nama baik, maka orang-orang akan semakin percaya dengan apa yang kita miliki. Seperti brand yang kita bangun, misalnya sebagai seorang konselor atau kita sebagai seorang trainer, maka orang-orang akan cenderung tertarik dengan kita karena memiliki nama baik yang telah kita bangun sejak awal kita membentuk brand tersebut menjadi persepsi masyarakat yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rona Putri Nur Hidayah. Di sini aku ingin menjelaskan apa itu komunikasi efektif. Sebelum ke pengertian komunikasi efektif, kita perlu tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu? Nah, jadi komunikasi itu merupakan suatu pertukaran informasi, gagasan, emosi, dan lain-lainnya terhadap orang lain yang bisa berupa suatu kata-kata, simbol, gambar, atau yang lainnya. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila apa yang orang tersebut ingin sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, di dalam komunikasi itu terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi kendali, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga yaitu fungsi emosi, dan yang terakhir yaitu fungsi informasi. Nah, selain memiliki 4 fungsi tadi, komunikasi juga memiliki hambatan. Salah satunya yaitu bahasa. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan nih aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan saat berkomunikasi, yaitu antara lainnya ketepatan dan kejelasan. Apa yang kita komunikasikan terhadap orang lain itu harus jelas dan juga harus tepat. Nah, komunikasi yang efektif itu dapat kita ukur melalui 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kesenangan, aspek pengertian, aspek hubungan yang baik, dan juga dapat mempengaruhi sikap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya saya Novalina Gultom akan menjelaskan sedikit mengenai materi public speaking. Berbicara di depan umum penting dalam bisnis, pendidikan, dan arena publik. Ada banyak manfaat untuk berbicara di depan umum, entah kita sebagai seorang individu ataupun pebisnis. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya definisi dari public speaking itu? Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada kelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, ataupun menghibur. Contoh dari public speaking ini adalah pidato ataupun ceramah. Ada 3 unsur dalam public speaking menurut Suhandang. Yang pertama adalah pembicaraan.
Si pembicara bertindak sebagai komunikator yang tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya para audiens dengan memandang si pembicara. Dalam arti lain, si audiens ini mau dan mampu memahami maksud si pembicara dan mengerti akan manfaat isi pidatonya bagi kehidupan mereka. Yang kedua adalah pesan. Semua pesan dalam kegiatan public speaking mengalir bertolak dari pembicara menuju pendengarnya. Dan yang ketiga adalah audiens. Para audiens yang terlibat dalam proses public speaking pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki kekhasan sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang membentuk seseorang menjadi public speaker yang baik. Menurut Dale Carnegie, ada 3 faktor yang membentuk seseorang menjadi public speaker yang baik. Yang pertama adalah proses belajar dan berlatih. Kita sebagai mahasiswa dapat memiliki kemampuan public speaking yang baik dengan belajar dan terus berlatih. Proses untuk belajar dan berlatih ini dapat diawali dengan mencari buku referensi mengenai cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking atau berkunjung ke seminar dan mengikuti pelatihan. Yang kedua adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan merupakan faktor dalam konsistensi seseorang untuk menjadi public speaker yang baik. Konsistensi ini akan terganggu manakala lingkungan tidak memberikan support yang positif. Dan yang terakhir adalah bakat. Bakat disadari turut memberikan investasi positif bagi keberhasilan seseorang untuk menjadi public speaker yang hebat. Bagi beberapa orang, telah memiliki bakat alami tanpa berlatih dan belajar terlebih dahulu. Oke teman-teman, kemampuan seseorang dalam melakukan public speaking dapat ditingkatkan melalui latihan di depan orang banyak. Secara paralel saja, seorang public speaker pun perlu meningkatkan skill public speakingnya dengan membangun pemahaman dan keterampilan public speaking dan terus memperbaiki teknik berbicaranya meliputi persiapan dan penyampaian. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai public speaking ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Idam dengan NIM 18081491. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non-manajerial dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan, pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial dapat mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pelatihan. Hampir semua orang dapat mengikuti proses pelatihan, seperti orang-orang yang putus sekolah, pengangguran, sarjana, tenaga kerja berpengalaman, mereka semua dapat mengikuti program pelatihan. Sayangnya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu program pelatihan tidaklah sedikit. Program pelatihan sebenarnya dimulai pada level yang rendah, yaitu mengajarkan matematika dasar dan keterampilan berbahasa Inggris bagi karyawan baru. Pelatihan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dalam teknologi merupakan prioritas utama dalam industri, pemerintahan, dan militer. Pekerjaan dalam area-area tersebut merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, sehingga perlu adanya program pelatihan. Selanjutnya, tujuan pelatihan. Langkah pertama untuk membangun suatu program pelatihan yang formal adalah dengan merumuskan tujuan pelatihan yang tepat, yaitu harus dengan seksama dan dalam batas-batas kriteria sikap tertentu. Tujuan dari program pelatihan juga harus berasal dari kebutuhan spesifik dari organisasi dan tenaga kerja.
Asesmen kebutuhan perlu dilakukan untuk menentukan atau menetapkan tujuan perusahaan dan individu, serta bagaimana program pelatihan akan berusaha membantu untuk mencapainya. Selanjutnya, fungsi pelatihan. Pelatihan dalam hal ini adalah untuk tujuan mengubah kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman ke dalam pekerjaan khusus yang berhubungan dengan keterampilan. Pelatihan ini menyajikan setidaknya 3 fungsi penting untuk sebuah organisasi. Fungsi pertama adalah pemeliharaan, yang kedua adalah fungsi sosialisasi, dan yang ketiga adalah fungsi motivasi. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan berkaitan dengan hal-hal berikut ini, yaitu pertama, pengembangan pada kehidupan pribadi, pengembangan pada kehidupan sosial, pengembangan pada kemampuan belajar, dan pengembangan yang berkaitan dengan pengembangan karir. Kemudian, langkah-langkah dalam pelatihan dan pengembangan. Pertama, yaitu menentukan asesmen pelatihan. Kemudian, menentukan sasaran pelatihan. Langkah selanjutnya dalam program pelatihan mencakup pengembangan dan pengujian materi pelatihan. Lalu, menentukan pertimbangan penting dalam implementasi program pelatihan. Dan langkah terakhir adalah menentukan apakah program pelatihan tersebut efektif atau tidak sehingga bisa digunakan pada program pelatihan sesudahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sabrina Aisyah Putri dengan NIM 18081513. Di sini saya akan menerangkan materi teori pelatihan psikologi mengenai pelatihan, pengembangan, dan pendidikan beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Lalu apa sih pelatihan atau training itu? Jadi, pelatihan atau training adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan dari karyawan itu sendiri sesuai dengan keinginan perusahaan dan tujuan pribadi organisasi. Di sini, saya akan memberikan contoh dari pelatihan, yakni Financial Management Training. Apa sih Financial Management Training? Yakni pengelolaan keuangan perusahaan, merupakan fungsi yang vital dalam perusahaan. Dalam aktivitasnya, fungsi keuangan tidak lepas dari kegiatan administrasi yang mencakup dengan pencatatan dan pengelolaan keuangan. Karenanya, pengelolaan keuangan membutuhkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Contoh yang lainnya yakni Human and Resource Basic Training dan Human and Resource Management Training. Materi yang kedua yakni pengembangan. Pengembangan merupakan bagian dari proses pelatihan dan pendidikan, di mana dalam proses pelatihan dan pendidikan ini, karyawan diharapkan memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh dari pengembangan, yaitu magang atau internship. Magang adalah penempatan kerja dengan perusahaan atau organisasi yang memberikan pengalaman kerja atau keahlian baru untuk karir di masa depan. Contoh lainnya yakni workshop dan seminar. Dan yang ketiga yakni pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mengembangkan potensi dirinya dari sejak manusia itu dilahirkan sampai manusia itu mati. Jadi, di sini pendidikan ada 3 macam, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yakni pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3. Pendidikan informal yakni pendidikan etika moral, sopan santun dalam keluarga, dan pengajian. Dan yang ketiga yaitu pendidikan non-formal, yakni bimbel atau kursus dan homeschooling. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pelatihan, pengembangan, dan pendidikan
Ketiganya sama-sama memberikan pengajaran dan penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap, serta sama-sama akan memperluas pengetahuan dan wawasan individu, serta membuat individu terus berkembang untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Perbedaan ketiganya yakni pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan karyawan yang akan segera diberi tugas untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan lembaga atau organisasi masing-masing. Proses pendidikan jangka pendek, serta untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan yang dimiliki oleh setiap masing individu. Dan yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan karyawan mengerjakan pekerjaan di masa yang akan datang. Proses pendidikan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menjadikan fondasi atau batu loncatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mela Cahyani Aditama akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa. Menurut filsuf, apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya mengerti. Ketiga pernyataan sederhana tersebut dengan lantang menyerukan tentang perlunya kita untuk pembelajaran aktif. Silberman berkata, pada tahun 2013, telah memodifikasi dan memperluas kebijakan bersama filsuf-filsuf menjadi apa yang disebut dengan credo, sering disebut kepercayaan dalam pembelajaran aktif. Pada tahun 2013, Silberman berkata, ketika saya mendengarkan, saya lupa. Ketika saya mendengar dan melihat, saya sedikit ingat. Ketika saya mendengar, melihat, bertanya, atau berdiskusi dengan orang lain, saya mulai mengerti. Ketika saya mendengar, melihat, berdiskusi, dan melakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketika saya mengajarkan ke orang lain, maka saya akan menguasainya. Dengan ini, banyak sekali orang menyadari bahwa mendengar, melihat, diskusi, dan melakukan akan membuat mereka lebih mengerti apa yang sudah dipelajari. Silberman mengatakan, ada beberapa alasan mengapa kebanyakan orang dewasa cenderung melakukan apa yang didengar. Salah satu yang paling menarik adalah hubungan dengan tingkat kecepatan bicara pelatih dan tingkat kecepatan dengar si peserta. Pada dasarnya, tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda karena pada apa yang diberikan oleh si pembicara yang pernah mendengar, melihat, berdiskusi, dan pernah melakukan. Oleh karena itu, tingkat kecepatan pemahaman peserta dalam mendengar pembicaraan dari si pemateri mudah diterima jika si pendengar tersebut sudah pernah mengalami hal tersebut. Polio pada tahun 1984 pernah mengatakan bahwa salah satu studi menunjukkan bahwa para peserta di ruang kelas perguruan tinggi berbasis ceramah ternyata tidak memperhatikan sekitar 40% dari waktu yang tersedia. Selain itu, McKechnie pada tahun 1986, meskipun siswa mengingat 70% dari apa yang dikatakan pada waktu 10 menit pertama ceramah, mereka hanya mengingat 20% pada 10 menit terakhir. Contoh nyatanya bahwa banyak sekali mahasiswa yang mengalami hal tersebut ketika pembelajaran di kelas. David dan Roger Johnson bersama dengan Carl Smith menunjukkan beberapa persoalan yang terkandung dalam ceramah permanen. Dalam ceramah permanen Johnson, dan Smith pada tahun 1991. 5 permasalahan ceramah permanen. Yang pertama yaitu perhatian audiens menurun seiring setiap menit yang berlalu. Seperti contoh, mahasiswa melakukan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ketika dosen menjelaskan tanpa berinteraksi dengan mahasiswa, maka mahasiswa akan sedikit menyerap materi tersebut. Yang kedua yaitu ceramah permanen hanya menarik bagi peserta didik auditoris. Yang contohnya seperti pada
zaman sekarang, yaitu menggunakan daring karena keterbatasan sesuatu, di mana sebagian orang belajar hanya bisa memahami jika dijelaskan langsung di hadapan pemateri. Yang ketiga yaitu cenderung mendorong terjadinya pembelajaran dalam kadar yang lebih rendah atas informasi faktual. Contohnya, jika pada pembelajaran yang dilakukan kurang menarik, maka peserta akan sedikit menerima materi masuk untuk dipahami. Yang keempat yaitu mengasumsikan bahwa seluruh siswa memerlukan informasi yang sama dan membutuhkan kecepatan yang sama dalam pembelajaran tersebut. Yang contohnya, pada kenyataannya bahwa setiap orang mempunyai kadar pemahaman yang berbeda-beda. Dan yang kelima, orang cenderung tidak menyukainya. Jika mahasiswa memang tidak ada niat untuk menerima materi, maka sama sekali tidak akan ada materi yang masuk untuk dipahaminya. Pada tahun 1994, Pike mengatakan bahwa peserta harus diberikan kesempatan setiap 8 menit untuk meresapi apa yang mereka terima atau mereka dengar. Sebelum hal itu akan ditimpa oleh gelombang informasi berikutnya. Pike juga menunjukkan bahwa penambahan visual ke dalam sebuah pembelajaran menghasilkan peningkatan retensi sekitar 14-38%. Ketika pembelajaran mengandung sekaligus dimensi auditoris atau pendengaran dan visual atau penglihatan, pesannya akan diperkuat oleh kedua sistem penyampaian tersebut. Karena itu, dengan menggunakan keduanya akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan beberapa jenis peserta. Dengan contoh, ketika dosen memberikan materi kepada audiens atau mahasiswa dengan komunikasi yang baik dan interaksi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran audiens, maka materi yang akan diberikan juga lebih mudah diterima oleh audiens tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Putra Wijaya, NIM saya 18081159. Saya berasal dari kelas pelatihan psikologi 13 F5. Di sini saya akan menjelaskan tentang experiential learning. Nah, untuk penjelasannya selanjutnya ada tentang outline materi. Nah, di outline materi ini dapat ada 3 poin, yaitu pertama konsep dan definisi experiential learning, yang kedua itu tujuan experiential learning, dan yang terakhir yaitu tahapan dan gaya belajar experiential learning. Kita masuk ke poin ke-1, yaitu tentang konsep dan definisi experiential learning, yaitu experiential learning theory atau ELT, yang kemudian menjadi dasar model pembelajaran experiential learning dikembangkan oleh David Kolb sekitar awal tahun 1980-an. Model ini menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Nah, dalam experiential learning ini, pengalaman mempunyai peran sentral dalam proses pembelajaran. Penekanan inilah yang membedakan ELT dari teori-teori belajar lainnya. Istilah experiential di sini untuk membedakan antara belajar kognitif yang cenderung menekankan kognisi lebih daripada afektif, dan teori belajar behavior ini akan menghilangkan peran pengalaman subjektif dan proses belajar. Itu dalam catatannya Kolb dalam Barudin dan Esa pada tahun 2007. Nah, experiential learning ini secara harfiah berarti belajar dari aktivitas, mengalami dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Eksperimental bukan sekadar mendengarkan, tetapi lebih pada mensimulasikan situasi pada kehidupan nyata. Misalnya, field trip, bermain peran, berpartisipasi dalam permainan. Nah, selanjutnya dalam experiential learning itu melibatkan tubuh, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oleh karena itu merupakan pengalaman belajar pribadi yang utuh. Nah, itu adalah kutipan dari David Kolb pada tahun 2014. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan experiential learning. Nah, tujuan pembelajaran experiential learning itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mengubah struktur kognitif pembelajar, yang kedua, mengubah sikap pembelajar, dan yang ketiga yaitu memperluas keterampilan-keterampilan pembelajaran yang sudah ada.
Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka keduanya elemen itu tidak akan efektif. Nah, model experiential learning memberi kesempatan kepada pembelajar untuk memutuskan pengalaman apa yang ingin mereka kembangkan dan bagaimana cara mereka membuat konsep dari pengalaman yang mereka alami tersebut. Nah, belajar melalui pengalaman atau experiential learning ini mengacu pada proses belajar yang melibatkan pembelajar secara langsung dalam masalah atau konsep materi yang sedang dipelajari. Berdasarkan konsep belajar melalui pengalaman, segala aktivitas kehidupan yang dialami individu merupakan sarana belajar yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga tentang tahapan dan gaya belajar experiential learning. Dalam tahapan experiential learning, di situ ada diagram yang berputar sejajar terus menerus, yaitu ada concept experience atau feeling, yaitu selanjutnya ada reflect observation atau watching situ. Nah, ada selanjutnya abstrak konseptualisasi, itu dalam konsepnya berpikir atau thinking. Dan yang terakhir itu ada aktif eksperimen, itu untuk melakukan doing situ. Nah, teori pembelajaran Kolb dalam catatannya Kolb tahun 2010 terdiri atas 4 tahapan pembelajaran nyata. Yang pertama yaitu pengalaman konkret, yang kedua observasi reflektif, yang ketiga konseptualisasi abstrak, yang terakhir adalah eksperimentasi aktif. Nah, yang tadi itu yang pertama pengalaman konkret. Pada tahap ini pembelajar disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bias berangkat dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal maupun informal, ataupun situasi yang realistis. Aktivitas yang disediakan bisa di dalam ataupun di luar kelas dan dikerjakan oleh pribadi ataupun kelompok. Nah, selanjutnya yaitu tentang observasi reflektif. Pada tahap ini pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya pembelajar merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini menjadi menarik pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru mampu mendorong murid untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya mengkomunikasikan kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Ketiga yaitu ada konseptualisasi abstrak. Nah, setelah melakukan observasi dan refleksi, maka pada tahap selanjutnya pembentukan konsep pembelajar mulai mengobservasikan suatu teori atau model pengalaman yang diperoleh untuk mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Pada fase ini dapat ditentukan apakah terjadi pemahaman baru atau proses belajar pada diri pengembang atau tidak. Jika terjadi proses belajar, maka pembelajar itu akan mampu menggunakan aturan-aturan umum untuk mendeskripsikan pengalaman tersebut. Selanjutnya, pembelajar umum untuk mendeskripsikan pengalaman tersebut akan menggunakan teori yang ada untuk menarikkan kesimpulan terhadap pengalaman yang diperoleh. Nah, selanjutnya pembelajar mampu menerapkan teori yang terabstraksi untuk menjelaskan pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya ada eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap ini pembelajar mencoba untuk merencanakan bagaimana penguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Itu pada Kolb dalam Madana tahun 2004. Pada tahap aplikasi yang terjadi, proses bermakna karena pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Nah, selanjutnya, setiap individu itu memiliki keunggulan dan keunikannya sendiri. Tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman hidup yang sama persis. Dua anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sama dan memiliki perlakuan yang sama belum tentu memiliki pemahaman dan pemikiran dan pandangannya yang sama terhadap dunia sekitarnya. Nah, dari gaya belajar Kolb itu ada 4. Yang pertama, asimilator. Nah, kombinasi dan berpikir dan mengamati atau thinking and watching. Anak pada tipe asimilator ini memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi serta merangkumnya ke dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Biasanya anak tipe ini kurang perhatian kepada orang lain dan lebih menyukai ide konsep yang abstrak. Nah, selanjutnya ada converger. Kombinasi dari berpikir berbuat thinking atau doing ini, anak dengan tipe converger unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori.
Biasanya mereka mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada akomodator. Nah, akomodator ini adalah kombinasi dari perasaan dan tindakan, feeling and doing. Anak dengan tipe akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman yang nyata yang dilakukannya sendiri, dan mereka lebih suka membuat rencana yang melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman baru dan menantang. Mereka cenderung bertindak berdasarkan analisis logis. Dalam usaha memecahkan masalah, mereka biasanya mempertimbangkan faktor manusia untuk mendapatkan masukan, informasi, dibanding analisis teknis. Nah, yang terakhir adalah diverger. Nah, kombinasi dari perasaan dan pengamatan, anak dengan tipe diverger unggul dalam melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Anak seperti ini menyukai tugas belajar yang menuntunnya untuk menghasilkan ide-ide, biasanya juga menyukai isu budaya serta suka sekali mengumpulkan berbagai macam informasi. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya tentang experiential learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.